Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan pelajaran PJOK kelas 3. Kali ini kita akan membahas pelajaran 10, yaitu bermain di air. Ya, sudah kita pelajari di kelas 2 dan juga kelas 1 ya, tentang aktivitas di air. Namun sekarang adalah lanjutannya pada halaman 108. Yang pertama ada permainan di air. Apa saja permainan di air? Ada banyak sekali, diantaranya yaitu lempar tangkap bola, gerak berpindah tempat, kemudian menghitung jari di dalam air, dan mengambil benda di dalam air. Berikut adalah lempar tangkap bola. Nah, ini dibuat berkelompok, terdiri atas 5-6 anak. Tiap kelompok berdiri membentuk lingkaran di dalam kolam renang dengan air setinggi pinggang ya. Kemudian salah seorang berdiri di tengah sebagai penangkap bola. Setelah ada tanda peluit dari guru, mulailah permainan lempar tangkap bola. Seperti pada permainan kucing-kucingan dalam sepak bola ya. Apabila bola berhasil diambil atau terkena anak yang di tengah, maka berganti posisi, yang di tengah menjadi ke samping dan yang tadi diambil bolanya jadi di tengah. Berikutnya yang kedua yaitu gerak berpindah tempat. Nah, di sini juga sama, dibagi menjadi kelompok ya, beberapa kelompok. Nah, anak-anak berdiri membentuk lingkaran di dalam air. Ya, setiap anak memiliki nomor sesuai dengan undian. Misalnya ada 6 anak, berarti ada 5 nomor ya. Yang di tengah itu tidak pakai nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan yang di tengah sebagai perebut nomor atau memanggil nomor nantinya. Nanti tugas yang di tengah akan menyebut atau memanggil 2 nomor. Misalnya nomor 1 dan 3 ya, disebutkan 1 dan 3, maka anak dengan nomor 1 dan 3 harus bertukar posisi. Sementara ketika di perjalanan ada perebut posisi itu, perebut nomor tadi yang di tengah, maka harus cepat ya. Apabila tidak berhasil, dia harus menggantikan posisinya di tengah, seperti itu. Ini beradu kecepatan. Sedangkan yang ketiga yaitu permainan menghitung jari di dalam air. Nah, di sini 2 anak berdiri saling berhadapan di dalam kolam, kedalaman air ya, kurang lebih setinggi dada ya. Kemudian permainan dimulai setelah ada bunyi peluit. Salah seorang anak menekuk kedua lutut hingga kepala masuk ke dalam air dan mata terbuka. Pasangan anak tersebut menunjukkan jari di dalam air. Kemudian anak yang masuk ke dalam air bertugas menghitung jari pasangannya. Permainan dilakukan secara bergantian. Nah, ini dengan mata terbuka berusaha melihat, menunjukkan berapa jari anak yang pasangannya itu tadi yang berdiri ya, menunjukkan berapa jari, bergantian permainan seperti itu. Kemudian permainan yang keempat adalah mengambil benda di dalam air. Ya, latihan ini dimulai dengan sikap berdiri di dalam air. Anak membentuk formasi melingkar. Setiap anak siap mengambil benda yang dilemparkan guru. Nah, jadi pertamanya dilemparkan oleh guru, baik itu berupa koin ataupun barang apapun ya. Misalkan batu kerikil yang tumpul ya, tidak membuat cedera atau sakit ya ketika diinjak. Nah, barang yang aman. Kemudian itu berebut, siapa yang paling cepat yang berhasil mendapatkan barang tersebut, maka berhak melemparkan pada permainan berikutnya. Dan
Materi yang kedua yaitu teknik renang. Yang kita pelajari sekarang adalah renang gaya dada atau gaya katak ya, sering disebut dengan gaya katak. Dimana pada gerakan renang gaya dada memang hampir menyerupai katak berenang ya, seperti itu. Yang pertama, gerakan meluncur. Berdirilah membelakangi dinding kolam, kedalaman air setinggi dada, luruskan kedua lengan ke depan, letakkan salah satu kaki pada dinding kolam ya, diletakkan, kemudian kepala masuk ke dalam air dan lengan lurus ya ke depan, dua-duanya lurus, dan dorong dengan sekuat tenaga. Dorong dengan sekuat tenaga ke dinding kolam dengan kedua kaki. Tempelkan kedua kaki terlebih dahulu ya. Dorong dengan sekuat tenaga ke depan dan kepala menunduk, jangan menghadap ke depan karena bisa-bisa hidungnya atau mulut bahkan telinga bisa kemasukan air jika tidak menunduk. Makanya harus menunduk pada teknik meluncur. Seperti pada gerakan video tersebut ya. Nah, sudah ada gambaran kan bagaimana tentang gerakan meluncur. Kita akan melanjutkan ke menggerakkan tungkai kaki. Nah, di sini setelah bisa atau mahir melakukan teknik meluncur, kita akan belajar berlatih menggerakkan tungkai kaki. Bagaimana cara melakukannya? Lakukan gerakan meluncur, kemudian saat tubuh meluncur, tarik tumit mendekati pinggul, atau bisa pula dengan memegang dinding kolam ya, dan latihan kaki, menggerak-gerakan kaki seperti pada contoh berikut. Nah, di situ kemudian buka atau sepakan telapak kaki ke arah luar sambil memutar pergelangan kaki. Seperti itu ya anak-anak. Dibuka keluar dan kemudian rapatkan kaki dengan tenaga yang kuat sampai tungkai lurus kembali. Nah, di situ pada gerakan ketiga dirapatkan kakinya. Nah, dilakukan terus-menerus latihan ini sampai bisa ya. Itu adalah latihan menggerakkan tungkai kaki. Kemudian yang ketiga yaitu menggerakkan lengan dan bernapas. Nah, di sini gerakannya sambil berdiri ya. Sambil berdiri, kaki kangkang di dalam kolam. Kemudian badan bungkuk ke depan, kedua lengan lurus ke depan, telapak tangan dirapatkan dan wajah dimasukkan ke dalam air sampai batas telinga. Kemudian balikan telapak tangan, tarik tangan ke samping sampai sejajar dengan dada. Nah, bersamaan dengan itu, angkatlah kepala atau wajah keluar dari air sambil mengambil napas dari mulut. Lalu tekan tangan ke bawah dada sampai telapak tangan bertemu. Nah, seperti pada gambar tersebut ya. Kemudian dorong kedua tangan lurus ke depan sambil membenamkan kepala ke dalam air. Keluarkan napas di dalam air melalui mulut secara perlahan dan lakukan tahapan latihan ini dengan baik. Kemudian nanti digabungkan dengan latihan meluncur. Nah, yang keempat adalah koordinasi gerakan renang gaya dada atau gabungan gerakan renang gaya dada. Gabungan yang tadi ya, antara gerak meluncur, kemudian gerak tungkai, kemudian menggerakkan lengan dan bernapas. Caranya yaitu pertama melakukan gerak meluncur yang tadi pertama kita pelajari, dan kedua lanjutkan dengan teknik gerakan lengan seperti itu. Kemudian lakukan koordinasi gerakan tangan lurus ke depan yang digabungkan ya, gerakan tangan lurus ke depan. Pada saat itu pula lakukan teknik gerakan sepakan kaki ke arah luar sampai gerakan kaki rapat. Ya, gerakan tangan lurus ke depan harus bersamaan dengan kaki merapat agar terjadi gerakan meluncur.
Ya, pada tahap ini gerakan meluncur beberapa saat, lalu kembali ke gerakan tahap B atau ke lengan lagi ya. Dilanjutkan dengan lengan lagi, mengambil nafas dan tungkai lagi. Seperti itu, ada koordinasi gerakan renang gaya dada yang benar. Nah, itu bisa dilatih oleh anak-anak dengan pengawasan orang tua. Hati-hati ya, setiap permainan olahraga terutama di dalam air sangat beresiko apabila tidak ditemani atau diperhatikan dengan orang tua atau guru. Maka dari itu, jika ingin berlatih maka harus didampingi oleh guru ataupun orang tua. Nah, jangan berlatih sendirian apalagi di kolam yang dalam ya. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Ya, ada tugas untuk anak-anak, silahkan mengerjakan uji kemampuan halaman 115 bagian A dan B. Ya, di situ ada 15 nomor, silahkan dikerjakan. Ya, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas dan tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.